ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillahi masyaallah la yasrafu su' illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dari BKM Masjid Istiqrar, dan begitu juga hormat kami dan juga yang kami muliakan para asatiz, para ustadz, para imam yang dimuliakan Allah. Dan begitu juga hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang turut hadir pada malam hari ini untuk melaksanakan salat isya dan tarawih. Kami dari tim Islam Kafah Pilar Nafsiyah bersama dengan Badan Wakaf Al-Quran hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk bersilaturahmi, bersilah ukhuwah. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah berikan kesempatan kepada kita sampai di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa dapat beramal dengan amal yang soleh, amal yang baik. Semoga amal kita juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat menegakkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami ini hadir di masjid ini ada beberapa orang, dan kami ada 5 mobil tadi dari Medan, dibagi di 5 masjid ya, di 5 masjid. Dan alhamdulillah kami diamanahkan kemari, dan insya Allah memberikan sedikit ilmu yang kami miliki kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama untuk kita amalkan. Dan insya Allah nanti
setelah tausiah ini juga kami juga sedikit akan memberikan kenangan ke masjid ini berupa Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran itu juga nanti bisa untuk dibaca oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang berkah, karena kata Rasulullah di dalam hadisnya itu dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Arti berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan kita. Makanya di bulan Ramadan ini banyak orang baik. Yang tidak baik jadi baik, yang sudah baik bertambah baik. Yang nggak pernah keluar pakai kerudung di bulan Ramadan pakai kerudung. Yang di bulan luar Ramadan mungkin nggak sholat, tapi di sini sholat. Makanya bulan Ramadan ini bulan baik, bulan yang diberkahi, kata Rasulullah. Kenapa rupanya bulan Ramadan ini? Ternyata bulan Ramadan ini tuftahu fihi abwabul jannah wa yukhlaqu fihi abwabul jahim wa yukhallu fihi syaitan. Karena di bulan Ramadan ini pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat setan. Makanya nggak ada yang menggoda lagi. Ada orang bilang, Ustadz, tapi kok ada juga orang tak puasa, Islamnya dia. Ada juga yang tak sholat, Islamnya dia. Iya, yang tak sholat, yang tak puasa itu sudah terlanjur jadi setan. Makanya dia tak puasa, ya kan? Karena setan itu kan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi manusia yang tak sholat, yang tak puasa itu sudah terlanjur jadi setan. Kalau yang namanya setan gimana mengikatnya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga ini disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Al-Quran, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu nanti di akhirat bisa menjadi teman kita. Dan Al-Quran itu akan mencari temannya. Makanya bertemanlah dengan Al-Quran. Bertemanlah dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamati. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena nanti dia akan datang pada hari kiamat. Bisyafi'in li sahibiha, memberikan pertolongan bagi temannya. Jadi kalau maunya Bapak Ibu, ya kan, kalau mau berteman dengan Al-Quran, makanya kita dianjurkan setiap hari membaca Al-Quran. Bahkan ada hadis dari Abdullah menjelaskan, sekurang-kurangnya kalau dapat membaca Al-Quran itu satu hari satu juz. Kalau dapat, nggak bisa. Kalau satu hari berarti satu bulan dikhatamkan. Nggak bisa satu bulan sekali khatam, minimal 20 hari sekali khatam. Nggak bisa juga. Seminggu sekali pun jadi. Artinya kita ini kalau nggak bisa satu juz, setengah juz pun jadilah. Nggak bisa setengah juz, 3 lembar pun jadi. Tak bisa juga 3 lembar. 1 lembar pun jadi, setiap hari dibaca. Tak bisa juga 1 ayat pun jadilah. Ya kan? Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ya, Yasin. Nah. Tak bisa juga 1 huruf pun jadi. Alif. Shadaqallahul azim. Loh.
Satu huruf kan dihitung, kata Rasulullah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Siapa orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf dia baca, falahu, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dari satu kebaikan itu dibalas oleh Allah 10. Ya. Oh, ini 5 ya. 10. Nah, begini ya kan. Nah, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi berarti kalau kita membaca satu huruf, maka mendapatkan satu kebaikan dibalas menjadi 10. Berarti kalau dia baca setiap hari satu huruf, dapat 10. Alif, sadaqallahul azim. Besok ba, sadaqallahul azim. Cuman kadang-kadang kita nih Bapak ya, saya pikir kalau satu ayat, insya Allah bisalah kita baca. Ya kan, satu ayat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Namun kenapa kita nggak mengamalkannya setiap hari? Karena kita diinggapi penyakit MALAS. Apa itu? Malas. Makanya Rasul itu mengajarkan doa kepada kita. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hajri wa na'udzubika minal ajaji wal kasli. Agar kita berlindung dari sifat lemah dan malas. Walaupun enteng sekali kan. Cuma hanya satu ayat. Tapi tidak terlaksana. Kita laksanakan karena kita memiliki penyakit MALAS tadi. Akhirnya nggak terbaca. Nah, namun begitu pun sayangnya hari ini masih banyak umat Islam, bahkan di negeri ini 52% umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Nah, itu juga disayangkan. Padahal hari ini gak bisa baca Al-Quran itu sudah terlalu, kata Bang Roma, ya kan? Terlalu itu sudah. Kalau zaman kita dulu, ya mungkin bapak-bapak sebagian ada seumuran dengan saya. Saya ini umur saya baru 15 tahun, Pak. Ya, terbalik ya. Kalau dulu saya ngaji itu apanya alifnya itu Baghdadiyah itu. Alif batasa, alif date a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Gitu kami dulu. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an, in, un. Kalau sekarang metode ada banyak. Ada metode ikro, metode ini tinggal a, ba, ta. Makanya nggak heran anak-anak kecil sudah pandai baca Al-Quran. Namun hari ini ternyata 52% umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa nggak bisa baca Al-Quran pada begitu sudah mudahnya? Karena Al-Quran itu di negeri kita ini tidak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikannya. Kita hampir rata-rata bisa baca Al-Quran itu karena guru diundang ke rumah kita. Dan juga kita di masjid belajar Al-Quran. Atau sekolah madrasah atau sekolah ngaji. Kalau dia nggak pernah sekolah ngaji, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah dia panggil guru ke rumah, bisa kita pastikan dia nggak bisa baca Al-Quran. Kalau hanya dia sekolahnya SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena di SD nggak pernah diajarkan Al-Quran. Kalaupun itu dijadikan sebagai ekstrakurikuler, kadang-kadang juga tidak bisa baca Al-Quran. Makanya sampai sudah tuwek pun
nggak bisa dia baca Al-Quran karena tidak pernah sekolah ngaji, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah datang ke rumahnya. Jadi oleh karena itulah kita di bulan Ramadan ini, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba membaca Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran, adakan tadarus Al-Quran. Cuman sayangnya hari ini budaya tadarus ini juga sudah hilang. Sudah hilang. Karena kadang-kadang pakai mic pun tak boleh lagi sekarang orang tadarus. Ya kan? Awak dulu anak-anak Pak, karena megang mic punya, makanya semangat awak dulu baca Al-Quran. Makanya sampai tengah malam pakai mic. Kalau sekarang jam 10 sudah datanglah tetangga. Jangan pakai mic, tak bisa kami tidur, kata dia, ya kan? Awak anak-anak dulu kena mic lah, makanya pandai baca Al-Quran. Sekarang udah nggak lagi tadarus Pak. Orang sudah nggak lagi mau tadarus. Tadarus itu kan membaca, yang lainnya menyimak, yang baca lainnya menyimak. Itu ternyata membantu kita bisa pandai membaca Al-Quran. Tapi sayangnya hari ini itu ditinggalkan. Akhirnya banyaklah orang tidak bisa membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran bukan hanya dianjurkan untuk dibaca saja, tapi ternyata Al-Quran itu merupakan pedoman kita. Bayangkan Pak, kalau kita nggak bisa membaca pedoman sendiri, itu selamat atau celaka? Kalau kita nggak bisa membaca pedoman sendiri, Bapak di rumah beli sesuatu atau membeli apalah, membeli sepeda motor. Di sana itu ada pedoman-pedomannya. Tapi karena kita nggak paham, kita biarkan saja begitu. Oli nggak pernah diganti, sudah 4 tahun. Pertanyaannya, sepeda motor tadi itu masih baik atau masih bagus? Hancur. Orang nggak bisa kita baca pedomannya tadi. Nggak bisa kita baca pedoman itu. Padahal sudah dikasih pedoman, sudah dikasih petunjuk, tapi nggak bisa. Bapak mau pergi ke Pakam, lewat Medan, tapi nggak ngikuti petunjuk. Lurus saja ya Bapak jalan. Nggak sampai ke Pakam Pak, ke Minje sampainya. Kenapa kok sampai ke Minje aku? Orang nggak dibaca petunjuknya. Kita ini selalu mengatakan untuk mati masuk surga, berdoa masuk surga, tapi nggak baca pedomannya, jangan-jangan ke neraka. Salah baca ya kan? Makanya Bapak Ibu, Al-Quran itu ternyata tidak cukup hanya untuk dibaca, tapi dijadikan sebagai petunjuk. Ketika kita jadikan sebagai petunjuk, pasti selamat. Pasti selamat. Itulah dia. Makanya itu Al-Quran, kata Allah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Alkitab Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan hanya kepada orang yang bertakwa saja, bahkan kepada seluruh manusia. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tadi sudah kita dengar, abang kita tadi, bapak kita Bilal tadi membacakan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Coba, sebagai apa? Pertama, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk Al-Quran tadi. Hudan. Sebagai apa? Bainat. Penjelas. Yang gak jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Yang gak jelas dijelaskan Al-Quran. Furqan. Pembeda antara hak dengan yang batil. Sehingga tahu kita mana yang hak, mana yang batil. Maka Al-Quran yang menunjukkan kepada kita. Kita tahu bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Walaupun kita gak pernah melihat Allah. Tapi kita yakin kepada Allah. Kenapa? Siapa yang menunjukkannya? Al-Quran. Dari mana kita tahu adanya Allah? Kenapa kita jadi orang Islam? Bapak Ibu, kenapa jadi orang Islam? Karena mak ayahnya Islam. Gitu.
Mak ayahnya kenapa Islam? Karena mak ayahnya Islam. Mak ayahnya itu kenapa Islam? Karena mak ayahnya Islam juga begitu. Kalaulah begitu kita beriman kepada Allah, pastilah lemah iman kita. Di sinilah makanya lemahnya iman orang. Mudah dia meninggalkan Islam itu walaupun dia sudah masuk Islam. Karena keislamannya bukan berdasarkan keimanan dia kepada Allah. Karena perasaannya. Nampaknya orang masuk Islam dia. Satu. Yang kedua karena mau nikah dia sama orang Islam. Masuk Islam dia. Ya kan? Oleh karena itu kita mengimani Allah itu juga harus berdasarkan berpikir. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar li ayatil li ulil albab. Sesungguhnya kujadikan langit bumi, ada siang ada malam, siapa yang mengatur itu? Inilah yang menghantarkan akal kita bahwasanya ternyata ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Itulah yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mengimani Tuhan kita sendiri pun kita ditunjukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Coba kalau kita nggak baca Al-Quran itu nggak tahu. Makanya Bapak Ibu, kata Allah dalam surah Toha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa, katanya. Maka jika kami datangkan itu Al-Quran kepada kalian sebagai petunjuk agar kalian ikut dengan petunjuk itu, maka kalian tidak akan celaka dan tidak akan sesat. Ya kan? Coba Bapak Ibu, kalau nggak ikut Al-Quran pasti sesat, pasti celaka. Contoh sederhananya begini. Dari kata-kata saja, dari kata-kata, kalau nggak ikut kata-kata Al-Quran, celaka. Contohnya gini. Ada laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan suami istri yang mereka bukan suami istri. Kalau bahasa Al-Qurannya Bapak Ibu itu disebut apa? Hah? Apa namanya? Zina ya. Ada orang yang bukan suami istri tetapi melakukan hubungan, itu dalam bahasa Al-Quran disebut apa? Zina. Betul tidak? Zina kan? Zina. Disebut mereka itu berzina. Tapi hari ini kata-kata berzina itu mereka nggak pakai. Di luar sana mereka pakai dengan kata-kata orang yang berzina tadi itu, si perempuannya disebut dengan pekerja. PSK. Pekerja. Kalau yang namanya pekerja, coba gimana itu? Pekerjaan. Itu dianggap sebagai pekerjaan. Yang datang ke sana itu pun disebut bukan pezina, tapi tamu. Sehingga yang perempuan tadi bilang, ya kan? Maaf ya, aku malam ini nggak bisa kita ngumpul-ngumpul. Ada tamuku 5 malam ini. Katanya. Coba. Nggak ada mau dia bilang, maaf ya, kita nggak bisa ngumpul malam ini. Aku mau berzina, katanya. Ada? Ada gitu, Pak? Nggak ada. Dia bilang aku mau menunggu tamu katanya. Nggak mau dia bilang aku mau berzina malam ini. Ada 5 pezina mau datang malam ini kata dia. Nggak ada gitu. Tamu. Terhormat dia buat si pezina tadi itu. Yang menzinah itu terhormat dia. Yang ini tadi juga terhormat dibuatnya. Pekerjaan. Yang ini pekerjaan, yang ini tamu. Terus kalau ini dibiarkan bahasa ini. Dibiarkan terus, nggak pernah kita jelaskan kepada anak-anak kita. Saya yakin ini pasti sesat. Kenapa? Karena dianggap orang itu sebagai pekerjaan. Akhirnya apa? Ngapain sekolah-sekolah? Ada kok pekerjaan yang paling mudah, enak lagi gitu. Hancur nak? Hancur nggak? Hancur Pak. Hancur nggak Bu? Hancur. Hancur minaha. Hancur kalau begitu. Ini coba. Ketika mereka tidak mengikuti bahasa Al-Quran dan mereka buat sendiri. Mereka buat supaya terhormat pula lagi seperti tadi pekerjaan tamu. Padahal pekerjaan itu pekerjaan yang paling buruk.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena zina itu perbuatan yang paling buruk. Itulah namanya fahisyah itu, kalau makna dari sisinya, dari bahasa Arabnya itu ya paling makna yang paling jelek itu. Fahisyah itu buruk sekali. Itulah pezina tadi itu. Karena berzina ini kan berbahaya. Berbahaya, Pak. Hari ini persoalan ini dibiarkan. Karena kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini liberalisme. Bebas. Bebas hari ini. Sehingga hari ini banyak orang berpacaran. Buktinya banyak keberastagi. Boncengan naik kereta laki-laki perempuan. Apakah semua itu suami istri? Enggak. Makanya kadang-kadang dari Medan, Pak, naik kereta boncengan. 6 bulan masuk angin, Pak. Masuk angin. 6 bulan nggak bisa dikerok itu. Tunggulah 3 bulan lagi. Baru keluar anginnya tadi. Keluar budak jadinya. Hari ini orang mudah dengan gampang berzina. Makanya di media sosial itu kita lihat. Hari ini masih perawan. Astagfirullahaladzim. Ngeri nggak, Pak? Ngeri. Akibat kebebasan berpacaran, berdua-duaan. Tahulah di Brastagi, apalagi Gundaling, dingin pula. Ada pula pondok kitik-kitik. Pondok kitik-kitik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inilah akibat karena kita meninggalkan Al-Quran. Sehingga ketika kita meninggalkan Al-Quran itu, yang wajib pun diperintahkan oleh Allah menjadi mubah. Yang mubah menjadi wajib. Terbalik-balik akhirnya sekarang ini. Benar loh, Pak. Itu tadi kan masalah zina. Ini contoh lagi yang kedua. Contohnya Bapak Ibu. Kalau ada ibu-ibu naik sepeda motor. Ya, naik sepeda motor. Tidak pakai helm. Tapi dia pakai kerudung. Ya. Pakai kerudung dia. Lewat. Ada Pak Bos. Tangkap. Kenapa ditangkap? Karena pakai. Kenapa? Karena nggak pakai helm. Tapi ada wanita. Dia nggak pakai kerudung, tapi pakai helm. Di hadapan Pak Bos. Ditangkap. Kenapa? Karena pakai helm. Pertanyaannya, mana lebih wajib sekarang ini, helm daripada kerudung? Mana lebih wajib? Yang wajib apa? Kalau kita nggak pakai helm, nggak akan ditanya nanti di akhirat. Nggak akan ditanya Bapak Ibu. Nggak ditanya Allah, kau naik kereta, kau nggak pernah kau pakai helm, kata Allah. Nggak ditanya itu. Tapi kalau membukakan rambutnya, menggerbangkan rambutnya, tidak dia tutup, nampak orang lain yang bukan muhrimnya, ditanya nggak? Ditanya. Akhirnya yang wajib menjadi mubah, yang mubah menjadi wajib. Nah, itulah sekarang ini. Ketika tidak kembali kepada Al-Quran, maka disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Ramadan ini kita terus meningkatkan pembelajaran kita dengan banyak membaca Al-Quran dan mengkaji isi Al-Quran itu. Makanya Bapak Ibu, seorang muslim menjadi fardu ain kepada dia untuk belajar Islam. Mustahil dia itu bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kalau dia tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Kata Imam Nawawi, definisi takwa itu adalah li'awamirillahi wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Pertanyaannya, kalau dia tidak pernah belajar agama, mana-mana yang diperintahkan, mana-mana yang dilarang, tahu dia? Nggak tahu dia. Makanya rajinlah mengaji. Jangan kita tidak mengaji. Dan tidak cukup hanya mendengarkan YouTube. Mentang-mentang banyak YouTube sekarang, YouTube aja dikerjakan. Akhirnya banyak yang sesat hari ini. Kenapa? Orang yang dipelajari pakai jubah, pakai lilit, sementara boleh tukar-tukar istri.
Kemarin tangkap dia kan, Samsuddin, kan? Nah, bayangkan itu, ajaran apa itu? Kepingin awak dengan istri dia, pakailah 5 hari. Oh, Masya Allah. Tukar-tukaran, dosanya tanggung oleh Samsuddin rumahnya. Memangnya apa dia? Awas, ya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kita belajar membaca dan belajar mengaji. Inilah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Inginnya mau panjang, cuman sudah 9:30 kita lihat. Bapak Ibu mau pulang lagi kan? Jadi inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kami amalkan, bisa Bapak Ibu amalkan. Mari kita tingkatkan belajar kita, membaca kita, dan mengkaji isi daripada Al-Quran. Dengan syarat berguru, cari guru. Ada ustadz kita tadi. Belajar kepada ustadz-ustadz kita yang tahu. Jangan belajar sendiri. Karena kalau belajar sendiri sama seperti belajar dengan setan itu. Kenapa? Bisa rusak seperti tadi. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk penyerahan ini kami mintakan kepada saudara kami Ustaz Lili ya sebagai melanjutkan ini. Mungkin ada penyerahannya, kami juga nggak tahu nanti. Saya secara pribadi mohon ampun kepada Allah, mohon maaf jika ada salah dan khilaf, kiranya Bapak Ibu dapatlah memaafkan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Indra.